bisa menyertai kita sekalipun dari awal sampai tadi bahwa memang betul tahun ini tahun misteri, tidak ada kepastian. Ya. Tapi itu bagi mereka yang tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Tapi bagi kita yang orang-orang percaya, kita percaya tahun ini adalah tahun kelimpahan, tahun Amin. keberkatan, tahun percepatan, dan tahun mujizat bagi kita. Yes, amin. Ya, baik para pendengar, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai landasan siaran malam hari ini di Bilangan 14 ayat 7 dan 8, seperti di tema kita malam hari adalah melihat dengan iman. Izinkan saya boleh membaca firman Tuhannya. Demikian firman Tuhan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow. Firman Tuhan ini, Ibu Bapak yang diberkati dan dikasih Tuhan Hardliner yang sedang live bersama dengan kami malam hari ini. Kalau kita baca di kitab Bilangan, baik di pasal 13 dan Bilangan pasal 14, dua pasal ini menjelaskan banyak hal. Kenapa di pasal ini kita dikisahkan banyak dan melihat bangsa Israel melakukan pemberontakan, ya. Mereka justru mengeluh, bersungut-sungut, ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, bahkan ya menyalahkan Musa waktu itu sebagai pemimpin mereka yang telah memimpin dari Mesir. Dan wah, lebih parahnya lagi mereka menyalahkan Tuhan. Ya, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka kecewa, loh, kemana Tuhan yang kita dengar dari nenek moyang kita bahwa Tuhan itu luar biasa, penuh kuasa dan lain-lainnya. Mungkin juga para hardliners yang mungkin pernah mengalami itu ketika kenapa kalau kita lihat dari kisah Alkitab, bahwa kenapa sih bangsa Israel bersungut-sungut, padahal sesungguhnya mereka sudah diberkati, mereka sudah menikmati berkat Tuhan, ya. Mereka keluar dari Mesir dan mereka disertai begitu luar biasa Tuhan. Ketika mereka lapar di tengah jalan, mereka dikasih Dunkin Donat, ya. Masa dikasih mana? Benar, ya. benar. Kalau mereka lapar, ya mereka pingin daging, mereka dikasih KFC, ya. Yes. Ada burung dara di sana. Nah, ketika mereka berjalan di tengah malam, mereka tidak gelap karena mereka disertai tiang api, ya. Kalau siang hari mereka juga tidak merasakan panas karena mereka disertai Tuhan, diberikan mereka menghadapi banyak masalah. Artinya mereka sudah menikmati perjalanan mereka menjadi mengeluh. Nah, di saat-saat begitu ditambahkan ketika mereka berperang sana sini, mereka melawan bangsa-bangsa yang mereka lewati menuju Kanaan. Nah, dikisahkan di Alkitab bagaimana di satu waktu ketika mereka sudah hampir masuk, tetapi mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa atau wilayah-wilayah yang mereka lewati. Nah, di saat itu mereka si Musa mengirimkan pengintai supaya mereka sebelum mereka melewati berperang, mereka harus tahu dulu. Ya, kalau istilah sekarang kan ada BIN-nya dulu, ya, dikirim dulu. Ada intelnya, intelijennya, bagaimana apa sih yang terjadi di sana. Dikirim 12 orang, ya. 10 orang kembali dengan membawa berita buruk, ya. Berita negatif, hoax. Mereka melihat di sana kota atau tempat yang begitu berlimpah susu, ya, berlimpah susu dan madunya. Namun di sisi lain mereka tawar hati, mereka jadi melihat ada satu, ya, mereka tambahkan beritanya. Mereka lihat katanya ada raksasa di sana yang makan manusia dan lain-lainnya. Akhirnya itu membuat apatis dan membuat degradasi semangat bagi bangsa dan umat Israel lainnya. Namun kalau kita belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, bahwa ada dua, ya, hamba Tuhan adalah Yosua, dan Yosua dia melihat dari perspektif yang lain, ya. Dia melihat dari perspektif lain, mengatakan bahwa memang betul daerah itu berat untuk dilalui, tetapi kita pasti yakin, mereka yakin pasti menang, mereka yakin pasti seperti itu tadi, bahwa
negeri itu yang kami lalui itu memang adalah negeri yang luar biasa baiknya. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa mereka ke negeri itu, memberikan kepada mereka negeri itu, karena negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini si Yosua melihat dalam dari perspektif yang lain. Dia yakin, dia punya iman. Nah, tentu mungkin dalam hal yang sama, para hardliner yang sedang live bersama dengan kami malam hari ini mungkin merasa, oh iya ya, tahun ini tanggal 5, berarti sekitar 360 hari lagi harus dilewati. Apa bisa masuk, bisa selesaikan tahun ini ya? Apa bisa ya melangkah dengan, jangankan 360 hari, satu hari aja kadang-kadang nap-napan, kadang-kadang pesimis dan lain-lainnya. Namun biarlah kita boleh belajar dari Yosua bagaimana dia tahu bahwa dia memiliki keyakinan dan iman. Nah, kenapa dia memiliki iman? Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Nah, kita boleh belajar beberapa menit lagi, boleh ya Pak Grandin ya? Silakan. Supaya lebih ini. Nah, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya tahun ini kita boleh tetap kuat dan tidak akan tergoyahkan. Kita boleh yakin bahwa pasti sampai di tahun ini, menyelesaikan tahun ini dengan sukacita dan kemenangan. Ya, kita boleh belajar dari Yosua, dia akan Tuhan menyertainya. Tetapi ingat bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Yang pertama, Tuhan berikan kepada Yosua perintah agar, nah kita boleh baca firman Tuhannya. Nah, saya bawa. Nah, ini di Yosua pasal 1 ayat 8. Saya baca dengan cepat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yosua agar Yosua dan umat Israel merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan itulah yang akan memberikan mereka inspirasi, kekuatan, dan mereka boleh banyak belajar bagaimana tahu apa kerinduan dan keinginan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ini perintah yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, dan perintah yang sama disampaikan kepada kita malam hari ini, hardliner yang berbahagia, supaya kita bisa kuat dan supaya kita bisa boleh tetap on fire dan tidak akan tergerus semangat dan iman kita dalam tahun ini. Perintah yang pertama yang baik kita boleh lakukan, ya, karena perintah ini kan adalah harus dilakukan, ya, karena kalau undangan berbeda. Kalau ini perintah artinya ketika kita melakukannya, maka ada berkat, ada janji Tuhan akan diberikan bagi kita, ya. Jadi itu perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua yang Tuhan bisa berikan kepada Yosua melalui Yosua waktu itu, Yosua sampaikan di ayat pasal 1 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, perintah yang kedua, yang pertama tadi bagaimana Tuhan memberikan perintah supaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya itu menjadi suluh, ya, dan pelita bagi jalan kita. Dan kedua yang disampaikan kepada kita melalui Yosua, bagaimana kita bisa boleh kuat sampai akhir tahun ini. Kita jangan tawar hati, ya, jangan tawar hati, karena kalau udah tawar hati itu, aduh, semua jadi maunya menyerah, maunya udahlah, ya, beginilah hidup, inilah apa adanya, terima aja, ya, jangan menyerah, ya. Tadi apalagi kondisi yang saya sampaikan di awal tadi, ya, ada ketidakpastian. Isunya banyak silih berganti, dapatkan isu ini, dapatkan isu itu. Ya, berita-berita itu hanya meregradasi keyakinan dan iman kita. Baiklah, kita boleh tetap kuat, ya, tetap kuat. Dan pertama tadi janji perintah yang disampaikan kita adalah jangan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kedua adalah jangan tawar hati. Namun ingat bahwa ada janji Tuhan kepada kita ketika kita melakukan perintah ini, maka ada paling minimal tiga, saya sampaikan cepat, janji Tuhan kepada Yosua, dan itu disampaikan dengan kita juga para hardliner yang sedang live malam hari ini. Janji Tuhan itu disampaikan dalam Yosua pasal 1 ayat 5. Ya, firman Tuhan sampaikan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa
Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Para hadirin yang dikasihi dan berbahagia, ada 3 janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada Yosua, dan itu disampaikan itu juga bagi kita ketika kita melakukan perintah-perintah yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Yang pertama tadi ada kekuatan. Tuhan sudah berjanji memberikan kekuatan dalam setiap keadaan yang kita boleh alami. Kita tidak sendiri. Tuhan menyertai. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang ekstra. Tuhan memberikan kita pundak yang kuat. Tuhan memberikan kita kaki yang kuat untuk berjalan. Ya, berikan hati yang teguh untuk tidak akan tergoyahkan dalam situasi, dalam keadaan apapun yang akan kita alami di hari-hari yang akan datang. Janji Tuhan yang kedua yang disampaikan dengan Yosua dan kepada kita malam hari ini adalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, hai para hardliner, dimanapun engkau berada malam hari ini. Tuhan mengasihimu dan Tuhan pasti akan menyertai dan menolongmu. Dalam setiap apapun yang kau alami, tidak kau sendiri. Tuhan akan bersama-sama dengan engkau. Tuhan tidak akan melepaskan engkau. Itu sebabnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir berlebihan, apalagi tawar hati, ya. Karena tawar hati tadi sifatnya cepat menyerah. Jadi ya menerima apa adanya. Dan yang ketiga, janji yang ketiga yang Tuhan sampaikan kepada Yosua dan ketika dia melakukan perintah di awal tadi adalah Tuhan tidak akan meninggalkannya. Nah, hal yang sama dan janji yang sama kita boleh terima juga para hardliner, bahwa Tuhan pasti akan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam sisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Ada penyertaan dan kasih Tuhan atasmu dan atasku. Bila kiranya firman Tuhan malam hari boleh menginspirasi dan memberkati kita semuanya, dan Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan segala hal yang baik bagi kita. Amin, amin. Amin. Silakan berada. Terima kasih.